Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, sahabat hati dan sahabat dunia maya Radio Cempaka Asri. Alhamdulillah, dengan izin Allah Sang Maha Kuasa, malam ini radio kesayangan Anda, Cempaka Asri FM 102,5 MHz, kembali hadirkan bincang malam sejam lebih dekat dengan seseorang. Dan insya Allah malam ini akan menjadi tamu untuk Anda, inspirator dan motivator untuk Anda adalah seorang perempuan cantik, perempuan hebat, syarat prestasi yang kini bertugas sebagai wakil kita di Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Bulukumba. Kita bersyukur kepada Allah karena diberi kesempatan untuk bersama dengan beliau. Lalu kita bersalawat dan bersalam kepada Nabi dan junjungan kita, Nabiullah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Masyarakat Bulukumba yang tercinta, sahabat dunia maya dan sahabat hati, Radio Cempaka Asri selama ini hadir untuk Anda via jalur konvensional. Kini kita bertemu via jalur digital, via dunia maya. Sehingga Anda bukan hanya mendengarkan kami, tapi Anda akan menyaksikan kami, Anda akan menonton kami. Dan untuk Anda, sahabat hati dan sahabat dunia maya, Anda melihat langsung beliau adalah seorang tokoh perempuan yang sangat anggun, elegan, sangat dekat dengan rakyat. Dan bukti kedekatan beliau dengan rakyat Bulukumba, kini beliau didaulat sebagai wakil rakyat di Dewan Perwakilan Rakyat negeri ini di Kabupaten Bulukumba. Doktranda Hajjah Aminah Syam, MKes. Dan baik, dengan tak menyanyiakan waktu, sejam lebih dekat kali ini, saya akan mengajak Anda untuk bertegur sapa dengan beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Haji. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat, Bu? Sehat, alhamdulillah. Dan malam ini Ibu terkesan sangat santai. Iya. Tugas-tugas padat di DPR, Bu, Ibu menyiasatinya dengan cara bagaimana? Saya menyiasatinya dengan cara harus saya bagaimana menempatkan waktu-waktu yang kami butuhkan di DPR. Ya. Dan bertahun-tahun sebelumnya Bu Haji dekat dengan masyarakat karena Bu Haji seorang pihak medis. Iya. Lalu kedekatan itu akhirnya Ibu Haji tindak lanjuti menjadi wakil rakyat. Bisa diceritakan, Bu, ke masyarakat penonton dan pendengar? Ya, terima kasih. Tentunya untuk berbicara masalah ini tentu kami harus sampaikan bahwa mulai dari pendidikan Pak SD tahun 1966, PGA 4 tahun 1970, pendidikan bidan tahun 1973, D3 kebidanan Politeknik tahun 2009, D4 bidang pendidik di UI tahun 2011. PLS Unismu tahun 1991. S2 Promkes UI tahun 2011. Nah, inilah barangkali yang betul-betul kami, kalau boleh dikatakan bahwa kami memang dekat di masyarakat, karena memang dari bawah ke atas inilah. Dan bagaimana bisa masyarakat Bulukumba dan sekitarnya menyapa Ibu Haji dengan sapaan Bu Bidan? Ya, tentunya ketika kami ini memang dari tahun 73 ini saya jadi bidan, Pak. Saya langsung terjun di masyarakat tahun 73 itu. Begitu kami di wisuda di Makassar, langsung dokter Andi Lawa menempatkan saya di Tanete. Kebetulan utusan dari Tanete itu tidak lulus, terpaksa saya langsung ditempatkan pada tahun 74 untuk menjadi bidan. Akhirnya saya dikenal sebagai bidan yang ramah kepada masyarakat. Kemudian daripada itu Bapak, saya sebenarnya
di dalam melaksanakan tugas ini saya tidak pilih, tidak pilih kasih antara kaya dan miskin. Itu saya samakan, Pak. Alhamdulillah. Itu sepanjang saya jadi bidan, saya menjadi bidan, bayangkan tahun 73 sampai sekarang saya masih bidan, Pak. Iya. Dan ketika bertugas sebagai bidan, Bu Haji bertahun-tahun, apakah pernah terlintas di pikiran Bu Haji untuk menjadi seorang politisi saat itu? Saya sebenarnya tidak pernah terlintas di dalam hati saya untuk menjadi politisi. Yang saya lakukan di masyarakat saya betul-betul saya mau mengabdi saja di masyarakat. Subhanallah. Ini saya tidak mengenal siang, malam, hujan, ini kami meladeni masyarakat, Pak, tanpa pamrih. Terkadang karena semua suami saya ini bekerja, suami saya ini bekerja di lain tempat. Kalau suami saya datang, terkadang saya keluar, dia masuk, Pak. Inilah yang menjadi motivasi saya. Karena saya harus mengikuti daripada waktu kami disumpah, itulah sumpah kami harus tegakkan di masyarakat. Ya. Bolehkah juga saya tahu, Bu Haji, nama suami tercinta Ibu? Nama suami saya Detrandes Muhammad Yusuf DM. Dan beliau bertugas di mana saat Bu Haji bertugas sebagai bidan? Beliau bertugas pertama di Kabupaten Bulukumba ini selaku sekretaris BKKBN. Ya, tahun 2003 itu tahun 1900 dia bekerja di 74, Pak. Dia pegawai BKKBN di Kabupaten Bulukumba. Jadi memang tugas Bu Haji dengan beliau seirama, senada. Jadi saya itu bertemu di lapangan, Pak, luar biasa. Kenapa ini BKKBN yang bidang ini memang partner yang luar biasa. Akhirnya saya ketemu di lapangan. Maksud Bu Haji pertemuan itu pada saat Ibu Haji jatuh cinta ke beliau dan beliau jatuh cinta ke Bu Haji. Iya, itulah dinamikanya hidup. Iya. Dan alhamdulillah membentuk bahtera rumah tangga. Bu Haji bertugas sebagai abdi negara, melayani masyarakat, tidak peduli siapapun dan dengan latar belakang apapun itu. Iya. Bisa dibagi ke masyarakat Bulukumba dan para penonton dan pendengar, apa resep yang Bu Haji terapkan sehingga bisa sedekat itu ke masyarakat? Resep yang kami tanamkan di masyarakat, yang pertama, kami disumpah itu, Pak, tentunya saya sudah berniat bahwa saya ini ditakdirkan untuk jadi bidan. Tentu saya mau menolong orang, siapapun yang memerlukan tenaga saya itu pasti tolong, insya Allah. Sederhana tapi sangat bermakna, Bu Haji. Nah, sebagai wakil rakyat dan sekarang Bu Haji adalah pimpinan DPR. Pernahkah ada masyarakat atau orang yang datang ke Bu Haji dan tak tahu bahwa Bu Haji adalah seorang pimpinan DPR, tapi menyangka bahwa Bu Haji seorang bidan? Iya, ada di antaranya juga masyarakat yang tidak tahu bahwa saya ini adalah pimpinan DPR, tetapi dia sudah tahu bahwa saya masih di DPR, Pak. Tetapi itu saya tidak pernah menyombongkan diri bahwa saya ini adalah wakil ketua DPR di Kabupaten Bulukumba. Ya, itulah yang kami lakukan, Pak. Dan di saat Bu Haji sangat sibuk sebagai pimpinan DPR, pernahkah juga Bu ada suatu hari atau suatu malam ada masyarakat yang datang hendak berobat dan menyangka Bu Haji tetap bertugas sebagai bidan bukan sebagai pimpinan DPR? Iya, ketika saya ada waktu atau tidak bertugas di DPR, ada di rumah ini, ada masyarakat meminta saya harus tolong, Pak. Tetap Bu Haji menolong, tetap menolong, menyuntik apa dan periksa kehamilan. Ya. Ini yang kita tidak tahu, wahai sahabat hati dan sahabat dunia maya Radio Cempaka Asri, seorang pimpinan DPR, Dr. Anda Haja Aminah Syam MKes,
beliau adalah pejabat negara, beliau pejabat negeri ini, tapi beliau dengan kerendahan hati tetap menjalankan tugas sebagai bidan, menolong siapapun yang butuh pertolongan. Ini yang sangat luar biasa, sahabat hati dan sahabat dunia maya. Saya ingin mengajak Anda memperdalam hal itu, bahwa seorang anggota DPR, apalagi pimpinan DPR, biasanya hanya lekat erat dengan tugas-tugas yang menumpuk, dan kedekatan ke masyarakat biasanya hanya sebatas dibahasakan. Tetapi ternyata Ibu Haji membuktikan itu dalam keseharian. Lalu saat Bu Haji menolong orang yang membutuhkan bantuan untuk kesehatan mereka misalnya, apakah Bu Haji tidak memberitahukan ke dia bahwa saya ini pimpinan DPR? Saya tidak pernah kasih tahu, Pak. Kecuali dia yang bertanya. Ya, saya tidak kasih tahu. Subhanallah. Saya tidak kasih tahu bahwa saya ini adalah wakil pimpinan DPR di Kabupaten Bulukumba. Kenapa? Ketika saya memberitahu mungkin dia segan dan lain-lain sebagainya. Tetapi apa yang saya lakukan di masyarakat ini, Pak, jangan pernah masyarakat takut sama saya karena saya ini adalah anggota DPR. Saya sama waktu saya jadi bidang itu juga kelakuanku sampai sekarang tidak pernah berubah-ubah, Pak. Ini. Allahu Akbar. Sahabat dunia maya dan sahabat hati, karena saya seorang muslim, maka kekaguman saya kepada Ibu Hajah sebagai pimpinan DPR Kabupaten Bulukumba saya sikapi dengan Allahu Akbar dan Subhanallah. Seakan-akan saya berkata hal ini tidak mungkin terjadi, tetapi terjadi pada diri Bu Haji. Pelayanan langsung ke publik. Memang beliau sebagai wakil rakyat, sekarang beliau adalah pimpinan para wakil rakyat di DPR, tetapi beliau tidak memberikan batasan kepada seluruh kalangan. Nah, Anda juga ingin mendengar dan menyaksikan langsung dari Bu Haji rekam jejak beliau secara hierarkis sebagai politisi dan sebagai bidan. Ibu bidan pernah bertugas di mana saja, lalu peran-peran politik Ibu bidan selama ini. Silakan Bu, diceritakan ke masyarakat. Saya perlu sampaikan, Pak, riwayat pekerjaan saya. Kasih kaya ibu dan anak di Dinas Kesehatan Kabupaten Bulukumba tahun 1991. Walaupun saya sudah terangkat jadi PNS tahun 1974, Pak. Tapi ini adalah jabatan yang saya lakukan di masyarakat, yaitu yang kedua, koordinator bidang desa tahun 1900 sampai 1997. TKHI tahun 1990 di Majene. TKHI tahun 2000 di Bone. Fasilitator bidang delima tahun 2005. Dosen tidak tetap pada Akbid Tahira Al-Baiti Bulukumba tahun 2006. Pengelola Stikes Panrita Husada Bulukumba tahun 2009 sampai sekarang. Dosen tetap pada program studi kebidanan Stikes Panrita Husada Bulukumba tahun 2009 sampai sekarang. Dosen tidak tetap Universitas Panca Sakti Bulukumba. Dosen Stikes Apisena Kendari. Kepala Kaya Rumah Bersalin Aisyah Bulukumba. Rumah Sakit Umum Bulukumba sebagai bidang koordinator. Pengurus P2 TP2A Bulukumba. Ketua IBI Kabupaten Bulukumba tahun 2004 sampai tahun 2015. Ketua IBI Kabupaten Bone tahun 1988 sampai 2003. Ketua Dharma Wanita Unit BKKBN Bulukumba 1996. Ketua Dharma Wanita Unit BKKBN Majene 1995. Ketua Dharma Wanita Unit BKKBN Bone 1997. Ketua Dharma Wanita Unit BKKBN Jetne Ponto 2003. Subhanallah. Selanjutnya, Ketua Dharma Wanita Unit BKKBN Parepare 2005. Ketua Pokja 4 PKK pada 5 kabupaten Majene, Bulukumba, Bone, Jetne Ponto dan Parepare.
penghargaan yang pernah diterima peserta KB Toladan, Ya. penghargaan Satya Lencana Karya Satya 20 tahun oleh Presiden Republik Indonesia tahun 1991, penghargaan dari PT Andalang atas peran aktif dalam peningkatan penggunaan kontrasepsi di masyarakat. Nah, inilah tugas-tugas kami sampai sekarang kami lakukan di masyarakat. Selanjutnya, kepengurusan di partai. Ketua Bidang Pemberdayaan Perempuan tahun 2013, Ketua Garnita Partai Nasdem tahun 2015, riwayat pekerjaan di DPR Bulukumba, Sekretaris Fraksi Nasdem periode 2014 sampai sekarang, Sekretaris Komisi D tahun 2017-2018, menjabat di bagian Banggar Anggaran Badan Kehormatan. Pembuatan rencana peraturan daerah, ini barangkali ada beberapa poin yang kami sudah lakukan di DPR. Yang kedua, rancangan peraturan daerah Kabupaten Bulukumba tentang pembahasan Perda nomor 7 tahun 2011 tentang Komisi Informasi Publik tahun 2016. Jadi apa yang kita bawakan ini di info sekarang, kami pansusnya Pak. Membahas tentang tata tertib DPRD Kabupaten Bulukumba tahun 2018, membahas penelusuran pajak penerangan jalan Kabupaten Bulukumba, panitia khusus pembahasan laporan keterangan pertanggungjawaban Ketua Daerah LKPJ tahun 2017, rencana peraturan daerah Kabupaten Bulukumba, rancangan peraturan daerah Kabupaten tentang Kabupaten Layak Anak, rancangan peraturan daerah Kabupaten Bulukumba tentang perumahan dan kawasan pemukiman, rancangan peraturan daerah tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah Kabupaten Bulukumba, membentuk panitia khusus permasalahan prosedur program keluarga harapan PKH, pansus pengelolaan sampah 2018. Jadi saya kira ini perjalanan hidup kami Pak, dari organisasi. Dua periode kami selaku ketua IBI, yaitu harus saya bertanggung jawab kepada anggota kami, kepada Ikatan Bidan Indonesia, di mana pada tahun 2009 kami selaku ketua IBI, saya sudah bayangkan ketika kami selaku ketua IBI tidak memperhatikan SDM-nya saya punya anggota, saya kira ini anggota saya ketinggalan Pak, masalah SDM-nya. Dan kami sudah tahu bahwa ke depan ini kalau saya tidak membuka D3 kebidanan ini, saya kerjasama dengan Poltek, ini bagaimana susahnya kami urus Pak, sampai ada pendidikan D3 di Kabupaten Bulukumba, di mana pada tahun 2009 itu kebetulan bidan saya itu cuma D1, istilahnya D1 bukan D3. Berarti kalau bukan D3 berarti tidak bisa menolong persalinan Pak, tidak bisa sama sekali. Nah inilah saya selaku ketua, tentu saya memperjuangkan anggota kami bagaimana dia mempunyai SDM yang lebih bagus. Jadi saya buka 2 angkatan Pak, dapat anggaran di Kabupaten Bulukumba ini. Dana DHAS itu dapat semua dapat biaya pendidikan, malah saya bawa studi banding ke Singapura, Malaysia. Inilah sampai di kabupaten lain ini mengatakan bagaimana kita ini Bu Haji mengurus sekolah ini sampai kita dapat biaya DHAS. Nah inilah bagaimana saya bekerja sama antara Dinas Kesehatan dengan IBI, Ikatan Bidan Indonesia. Nah inilah yang kami lakukan selama saya menjadi ketua IBI. Kemudian tahun 2017
11 itu saya membuka D4 pendidik di sini satu angkatan Pak. Alhamdulillah setelah dia D4 ini bisa disesuaikan ijazahnya. Iya. Kalau dia tidak D4 berarti dia tidak bisa naik golongan lagi yang PNS. Ini Pak, ini luar biasa. Inilah kerja-kerja kami selaku ketua dan saya tidak pernah mengenal lelah untuk mengurus ini anak-anak bagaimana SDM-nya ke depan ini bisa berguna kepada masyarakat. Yang ini tentunya kami tanamkan tolong ini kalau dulu saya waktu pendidikan Pak betul-betul etika yang kita harus tanamkan. Ya di belakang itu SDM-nya dulu tetapi etikanya bagaimana kita berhadapan dengan masyarakat. Ini betul-betul dia masyarakat suka sama kita. Tentunya kembali kepada kita. Kalau etika kita bagus berarti masyarakat dia bisa jadi panutan di masyarakat Pak. Ini yang perlu kami sampaikan kepada bapak-bapak. Memang mungkin setelah itu kami membuka stikes itu adalah kerjasama saya dengan Ibu Muri. Sampai ada namanya D3 kebidanan kita buka di sini Pak. Di dalam hal ini saya selaku ketua IBI tidak pernah bosan-bosan, tidak pernah capek. Bagaimana anggota saya ini bisa menuntut ilmu. Karena dulunya kalau D3 Pak mau mengajar D3 tentu jeruk makan jeruk. Jadi saya sekolahkan lagi saya punya anggota. Ada 4 orang saya sekolahkan di Makassar, ada 4 orang itu D4 pendidik. Akhirnya terbuka namanya Stikes Panrita Husada Kabupaten Bulukumba. Itu atas inisiatif Bu Haji sendiri dan biaya dari Bu Haji sendiri secara pribadi? Iya, secara pribadi. Subhanallah. Itulah saya memang tidak ini bagaimana caranya saya dapatkan mereka biaya-biaya. Subhanallah. Ya, jadi itu Stikes Panrita Husada itu sampai sekarang barangkali dia tidak bisa lupakan saya. Karena memang betul-betul saya bagaimana saya punya bidang ini menjadi berkualitas. Ya. Akhirnya itu dibuka Pak. Stikes Panrita Husada kebidanan, D3 kebidanan. Inilah kerja kami bagaimana saya harus mendahulukan dulu anggota saya untuk mengajar mereka. Jangan berhitung uang. Kalau uang itu biasanya Pak, karena di agama memang dianjurkan kita bagaimana kalau biasanya itu kalau kita pendidikan ada saja kita dapat dana. Nah itulah kalau kita mengikuti pendidikan. Sungguh contoh kepemimpinan dari seorang Dr. Hajah Aminah Syam MKes. Jadi itu Pak. Dan ada salam Bu Haji dari Pak Ketua DPR Kabupaten Bulukumba. Bung Rijal Nio berkata, semangat Bunda. Semangat. Terima kasih Pak Rijal, Ketua DPR Kabupaten Bulukumba. Sebagai sesama pimpinan tentu harus saling menyemangati. Dan juga ada sapaan dari Haji Memi berkata, semangat Bunda, salam Nasdem. Dari Haji Memi. Salam restorasi Haji Memi dari Ibu Haji. Dan untuk Pak Irfan Handi berkata, mantap Bunda. Pak Irfan Handi, terima kasih. Juga Bu Nur Intan Bulukumba, terima kasih. Bu Sulfiani, terima kasih. Nurul Ihsan, Pito, terima kasih. Dan untuk Anda yang lain yang menyaksikan dan mendengarkan langsung dari pimpinan DPR kita, Dr. Hajah Aminah Syam MKes, Anda semakin yakin bahwa kabar-kabar yang Anda dengar selama ini tentang Bu Haji adalah kabar yang belum sepenuhnya Anda harus dengarkan. Malam ini semuanya Anda dengarkan. Dan tadi Anda saksikan dan dengarkan ragam prestasi, tugas-tugas strategis Bu Haji di lingkup organisasi, di lintas lembaga. Beliau harus catat karena beliau tidak mungkin menghafalkan semuanya. Sebegitu banyaknya peran-peran strategis Bu Haji. Dan saya juga ingin tanyakan sesuatu Bu Haji. Bukan hanya Bulukumba yang berutang jasa ke Bu Haji, tapi Indonesia berutang jasa ke Bu Haji. Nah,
saya hanya berkeyakinan Allah karuniakan Bu Haji usia yang panjang, kesehatan sempurna karena Bu Haji tulus membantu rakyat, mengabdi untuk masyarakat. Ya. Apa pesan Bu Haji untuk para bidan di negeri ini? Ya, tentunya para bidan Indonesia berbuat baiklah. Utamanya kita harus etika kepada masyarakat, itu yang kita harus tenangkan dulu. Kemudian bagaimana ketika berhadapan dengan masyarakat, jangan selalu berkata sombong kepada masyarakat, tetapi lebih baik kita tunduk seperti padi. Iya, itu lebih bagus. Saya harapan kami dari anggota IBI supaya bekerja maksimal, mudah-mudahan dengan pekerjaannya, dengan amal jariahnya, Tuhan, apa yang kita lakukan sebenarnya setitik pun, sebesar biji sarah pun Tuhan menilai. Kita tidak tahu berapa nilainya kepada Allah Subhanahu wa taala ketika kita berbuat baik kepada masyarakat. Ya, itu. Sahabat dunia maya, sahabat hati, Ibu Hajah menjelaskan firman Allah, ya roh. Secuil pun, setitik pun, senoktah pun kebaikan yang Anda lakukan, Allah yang maha membalasnya. Dan Bu Haji menjelaskan itu karena beliau bertahun-tahun menjalankannya. Bukan sebatas teori, tapi Bu Haji membuktikannya selama bertahun-tahun hingga kini, hingga saat ini. Kita masih bersama di program Sejam Lebih Dekat dengan Dr. Anda Hajah Aminah Syam, MKes. Ketika masyarakat mengalami hal-hal yang tidak menyenangkan, bukan hanya di lingkup kesehatan Bu Haji, tetapi di lingkup yang lain. Lalu masyarakat mengadu ke Bu Haji di rumah ini, secara pribadi datang mengadu. Bu Haji juga langsung terima aduan itu? Saya terima. Sepanjang saya bisa memberikan solusi yang terbaik, saya berikan solusi. Kalau memang saya tidak bisa putuskan karena masih ada yang di atas, ada namanya pimpinan. Jadi itu ketika saya tidak bisa selesaikan, saya serahkan kepada pimpinan. Tapi Bu Haji adalah pimpinan. Sahabat hati, sahabat dunia maya, saya akan membaca komentar Anda lagi. Untuk Maria Cinta yang Hilang, terima kasih. Maria Cinta yang Hilang berkata, semangat Ki Ibu Haji, sehat ke senantiasa, salam kenal dari Maria Cinta yang Hilang. Terima kasih Maria, semoga Anda pun sehat walafiat. Wawang Darmawan, terima kasih. Rahmat Aryandi, terima kasih. Aisyah Pandita, sehat selalu Bunda. Serta Joharti Juh berkata, dosen andalan, aku sangat bangga karena menjadi alumni Stikes Pandita Usada dan beliau adalah dosen saya. Terima kasih banyak ilmunya Bu Haji yang diberikan kepada kami, sehat ke senantiasa. Dari Joharti Juh, baik Anda seorang mahasiswi yang penuh bakti karena tak lupa jasa-jasa para guru atau dosen Anda. Terima kasih, saya mewakili Bu Haji membalas terima kasih dari Anda. Nah, Ibu Haji, peningkatan SDM itu penting, bukan hanya di lingkup kesehatan, tapi di semua kelembagaan. Apa yang harus dilakukan untuk meningkatkan SDM seluruh personil negeri ini di pemerintahan dan di lembaga lainnya? Oh ya, tentunya kita selaku anggota masyarakat, saya tidak pernah putus memberikan, baik itu di pendidikan kesehatan maupun pendidikan umum. Saya selalu memberikan harapan kepada anak-anak, jangan pernah berhenti untuk mencari pendidikan. Contoh saya ini Pak, sisa barangkali 1 tahun mau pensiun, tetapi saya masih mengikuti pendidikan. Jadi itu saya selalu mengajarkan kepada anak-anak karena selalu menjadi contoh kepada saya, karena bukan saya muluk-muluk, memang saya lakukan itu. Jadi tentu anak-anak saya mengatakan jangan pernah berhenti untuk mencari pendidikan. Tua atau muda, kalau seumpamanya contoh saya Pak, saya bilang
Ada mengatakan teman, kenapa lagi sekolah sudah tua Mi? Tapi saya bilang ketika saya ini nanti kalau ijazah saya sudah terbit, lantas saya tidak gunakan, ada cucu saya yang bisa melihat bahwa saya punya nenek juga pernah tunji sekolah. Itu yang kami harus tanamkan kepada masyarakat maupun masyarakat umum. Tentu saya bisa memberikan hal-hal yang seperti itu, Pak. Yeah. Apalagi saya ini memang bergelut di dunia pendidikan. Yeah. Inilah barangkali saya tidak tahu kalau saya cerita sepanjang ini, Pak. Mulai saya mendirikan sekolah, mulai saya bertugas, bagaimana pahitnya dulu saya, Pak. Tahun 74 itu kendaraan ini masih susah, Pak. Saya terkadang dibonceng naik dokar pergi menolong persalinan, Pak. Subhanallah. Saya pernah hampir hanyut di Barakba itu, ada masih titian menyeberang itu ke Kasih. Itu saya tidak mengenal Tengah Malang sepanjang saya bisa, Pak. Dan itu karena dukungan penuh dari sang suami tercinta, Iya, Bu Haji. dukungan suami saya luar biasa juga. Iya. Bolehkah masyarakat Bulukumba dan sekitarnya tahu buah hati Bu Haji berapa orang putra putri Bu Haji? Putra saya yang satu orang laki-laki, punya anak 2, menjelang 3 ini ya, ada menantu saya Awal Irsa namanya, ya, yang punya KP di sebelah. Terus Andi Tandri Pajariani, anaknya 2, laki-laki 1, perempuan 1. Kebetulan dia dosen juga di Stikel Spanrita Husada. 2 orang saya punya anak, Pak. Semuanya berdarah pendidik. Iya. Karena Bu Haji memiliki karunia dari Allah yang sangat kompleks. Seorang pendidik, seorang bidan, dan kini pimpinan DPR. Iya. Bu Haji tidak membanggakan. Masyarakat Bulukumba yang bangga memiliki Bu Haji. Saya tidak pernah membanggakan ilmu saya. Saya tidak pernah membanggakan saya punya pangkat, jabatan, tidak, Pak. Saya malah lebih baik merendahkan diri. Nanti orang yang bilang bahwa bidan Mina itu seperti ini. Saya tidak pernah membanggakan diri, Pak. Tuhan itu saya kira kalau Tuhan kita ini sombong sekali, saya kira tidak dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukankah kita juga Bu Haji sering bertemu di warkop? Iya. Dan ketika saya menyapa Bu Haji tidak menampakkan kesan sebagai pejabat negara. Iya. Tetap sebagai seorang bidan yang sederhana. Itu. Terima kasih Bu Haji atas pertemuan-pertemuan yang sangat berarti itu. Iya. Ada catatan penting bagi Anda, sahabat hati dan sahabat dunia maya, bahwa menuntut ilmu, menuntut pendidikan tidak mesti dengan berdasar usia muda. Beliau bilang setahun jelang purna bakti beliau tetap ikuti pendidikan. Iya. Di mana saat itu Bu Haji? Bu Haji Saya pada waktu itu, Pak, ada 2, kebetulan itu S1 saya tahun 1981, S1 saya. Jadi pada waktu itu D3 kebidanan itu kebetulan di Poltek saya kuliah, di samping saya ambil S2. Jadi banyak bertanya, kenapa Ibu Haji ini baru D3 langsung ambil S2? Saya bilang mohon maaf, kebetulan saya di Bulukumba ada namanya Unismo, saya ikuti pendidikan di situ. Jadi akhirnya saya pakai itu, saya punya S1, Pak, untuk masuk di UIT untuk mengambil S2. Jadi dua-duanya bisa berjalan, Pak. Jadi hampir semua bersamaan wisudanya S2 dengan D3. Nah, inilah yang kami lakukan, Pak. Tanpa pamrih. Orang juga teman-teman mengejek, apa itu Bu Haji tua masih sekolah. Itulah. Dan untuk negeri ini, negeriku tercinta Indonesia, terkhusus Kabupaten Bulukumba, saya mewakili suara masyarakat Bulukumba meminta kepada pemerintah negeri ini bahwa gelar doktoral, doktor honoris sudah harus disematkan ke Bu Haji. Dr. Anda Haja Aminah Syam MKes mendengar rekam jejak beliau, menyaksikan rekam jejak beliau di penugasan di lintas lembaga atau organisasi, beliau pendidik, beliau bidan, sekarang sebagai pimpinan DPR.
tidak ada alasan untuk tidak menyematkan gelar doktoral kepada beliau. Peran-peran strategis yang dari 100.000 penduduk, kita bersyukur jika ada seorang yang menjalani peran strategis seperti itu selama puluhan tahun. Jangankan setahun, berbulan-bulan saja kita bertugas di tempat terpencil dengan fasilitas terbatas, sudah banyak yang rebah, tak banyak mampu melakukan pelanjutan tugas. Berbeda dengan Bu Bidan Aminah, beliau pimpinan DPR kita, beliau adalah pendidik kita, beliau dengan izin Allah puluhan tahun menjalani tugas yang sangat penting. Nah, apa yang paling menjadi sukanya Bu Haji menjadi bidan bertahun-tahun? Yang paling Bu Haji paling sukai selama menjadi bidan? Ya, kalau saya berbicara yang saya sukai Pak, ketika kami menolong, karena ada dua nyawa yang kami harus perjuangkan, yaitu nyawa ibu dan nyawa bayinya. Ketika saya menolong, selamat ibunya, selamat bayinya, itulah yang paling saya sukai. Nah, ketika ibunya selamat, bayinya tidak selamat, di dalam hati saya berminggu-minggu itu berpikir di mana letak kesalahan saya ini sehingga bayinya bisa meninggal. Tapi alhamdulillah selama saya menangani namanya persalinan, alhamdulillah tidak ada yang tidak selamat Pak. Subhanallah, kedua-duanya Bu, ibu dan anak. Iya, itu. Ini tentu perlu ilmu khusus. Ya. Selain jenjang keakademikan yang ditempuh, juga pengalaman spiritual dari seorang Bu Haji. Ya. Nah, saat sang anak telah terlahirkan dengan selamat, ibunya juga sehat, Ibu Haji diapresiasi oleh masyarakat dengan cara apa Bu? Tanda terima kasih masyarakat biasanya yang Bu Haji dapatkan, walau Bu Haji tak pernah minta biasanya. Biasanya apresiasi itu ya saya karena begini Pak, saya ini kalau menolong pasien saya tidak pernah kan biasanya itu kalau sudah menolong dikasih kwitansi itu pasien ini, tapi saya tidak pernah memberikan kwitansi. Kenapa? Ketika saya memberikan kwitansi Pak, jangan-jangan dia kasih tidak punya uang atau bagaimana. Jadi mungkin ada yang lebih banyak dia kasihkan saya selama kalau saya tidak memberikan kwitansi. Yang kedua, yang kami sangat pesan kepada pasien, ketika ibu memang tidak ada uangnya, jujur sama saya bahwa saya ini tidak punya uang, jangan dibayar Kak. Tidak usah Pak. Ini kami lakukan selama tahun 73 sampai sekarang ini. Kalau memang tidak ada uang Pak, ya jangan maki bayar. Allah yang akan membayarnya. Iya, itu lebih banyak rezeki saya. Kenapa saya bisa terpilih 2 periode ini Pak? Karena memang waktu pertama saya masuk di DPR, saya sebenarnya mulai dari ujung kaki saya ini saya tidak mau. Kenapa? Kalau saya lihat ini anggota caleg-caleg itu sampai tengah malam jam 2 belum kembali, ini yang saya tidak mau sama sekali tidak mau. Tapi ada namanya Pasar Puding itu masuk maki. Saya bilang kalau mau kita cari suara saya masuk, kalau tidak saya tidak mau masuk. Saya tidak mau sekali saya Pak. Kenapa? Itu yang saya tidak mampu kembali tengah malam. Tetapi kalau dipanggil pergi kasih melahirkan 24 jam saya siap. Tetapi itu pergi mencari suara saya tidak bisa. Itulah saya. Iya. Ini. Yang kedua suami saya, jadi saya itu tidak pernah menulis begini Pak. Mulai riwayat hidup itu mau pencalekan tidak ada saya sepotong pun saya pernah tulis. Yang bekerja adalah suami saya. Iya, itulah karena dukungan suami juga ya akhirnya ya setelah terpilih alhamdulillah. Karena inilah namanya Pak, kalau kita bekerja sebenarnya jangan selalu uang di kepala kita. Tetapi tentu ada kedepannya kita harus contoh saya ini karena waktu saya mau masuk caleg karena lebih banyak juga saya yang tidak ku kasih bayar itu daripada yang membayar.
Kenapa? Itulah yang mengingat, bukan main nyawanya ini. Bayangkan kalau sudah perdarahan Pak. Saya sudah katakan kepada mahasiswa, sebenarnya kita ini bidan seharusnya 4 jantung tak. Ya, kenapa saya katakan itu 4 jantung? Ketika terjadi perdarahan Pak, auzubillahi min salik, kita sendirian, yang mana mau ditangani, mau diimpus dulu, mau diapakan ini. Nah disitulah kita bidan. Ya. Seharusnya kita 4 jantung tak, tetapi alhamdulillah 1 jantung bisa selamat semua pasien-pasien. Dengan izin Allah. Dengan izin Allah. Ya. Subhanallah. Sahabat hati, sahabat dunia maya, saya seakan tak ingin berhenti mengajak Anda untuk lebih dekat dengan Bu Bidan kesayangan kita, pimpinan DPR kebanggaan kita, Dr. Anda Haja Aminah Syam, MKes. Walaupun waktu membatasi kita, namun kita masih punya beberapa menit di acara sejam lebih dekat dengan pimpinan DPR Bulukumba, Dr. Anda Haja Aminah Syam, MKes. Sebagai seorang bidan, sebagai seorang pendidik telah Ibu Haji jelaskan ke publik. Walaupun saya secara pribadi dan secara kelembagaan ingin mengabarkan ke pemerintah negeri ini, khususnya Kementerian Kesehatan, bahwa banyak rekam jejak atau prestasi dan ketulusan seorang Hajah Aminah Syam MKes yang belum terapresiasi oleh negara. Seandainya saya adalah Menteri Kesehatan, Bu Haji, saya adalah pemerintah Indonesia, maka saya akan segera datang ke Kabupaten Bulukumba. Bukan hanya bermaksud menemui pimpinan DPR Bulukumba yang bernama Hajah Aminah Syam MKes, tapi mencari seorang perempuan yang disapa oleh masyarakat dengan Bu Bidan, Bidan Aminah. Apa yang akan saya lakukan? Meminta beliau untuk berkunjung ke Istana Negara demi mendapatkan penghargaan dari negeri ini. Utang besar bagi Indonesia terhadap Ibu Hajah Aminah Syam MKes. Tidak sadar ke Bu Haji bahwa negara dan masyarakat berhutang sangat banyak ke Bu Haji. Ya. Terima kasih juga. Kalau dibilang penghargaan Pak, saya alhamdulillah 2 kali TKHI. Itu adalah penghargaan mengikuti tenaga kesehatan. Pertama kami mengikuti kesehatan, tenaga kesehatan itu, saya sudah berpikir di dalam hati kami, ya Allah, begini kecilnya saya punya ijazah, tetapi saya bisa melihat juga namanya tanah suci. Waktu saya tiba di bandara King Abdul Aziz itu, saya menangis betul-betul Pak. Begitu kecilnya saya punya jasa, tetapi saya bisa mengabdi kepada masyarakat, membawa masyarakat Kabupaten Bulukumba, membawa masyarakat Kabupaten Bone, membawa masyarakat Kabupaten Majene. Yeah. Jadi ada beberapa orang teman saya juga bisa saya uruskan untuk menjadi TKHI. Itu tidak gampang juga Pak. Memang barangkali sudah garis tangan. Karena waktu di pendidikan saya ada teman saya itu petugas TKHI, begitu cantiknya saya lihat. Ya Allah, mudah-mudahan ketika saya jadi bidan juga bisa menjadi petugas haji. Alhamdulillah Tuhan membalasnya saya punya doa. Saya 2 kali TKHI, 1 kali pribadi, tetapi yang paling berkesan adalah TKHI. Begitu banyaknya manusia yang bisa tolong di masyarakat Pak. Alhamdulillah. Dan atas karunia dari Sang Maha Kuasa, peran-peran strategis Bu Haji di masyarakat selama berpuluhan tahun yang menyebabkan Bu Haji sampai detik ini tetap awet muda, cantik penuh pesona, energik untuk bangsa dan negara. Ya. Di antara buah hati Bu Haji dan cucu Bu Haji, siapa yang difokus untuk menjadi penerus Bu Haji dalam peran-peran seperti ini? Yang fokus itu yang perempuan. Itu pun saya paksa jadi mau jadi bidan. Tadinya ndak mau, tetapi saya paksa tolong ku masuk. Karena kalau jadi bidan itu luar biasa. Saya sudah mengatakan di mahasiswa sebenarnya, kalau kita sebenarnya bidan, tetapi ada aturannya. Kalau kita ikhlas menolong orang, insya Allah kita lebih duluan masuk di surga sebenarnya. Toh? Itu setelah saya tanamkan kepada baik mahasiswa maupun anak-anak kami. Kebetulan di Tendri ini bidan juga. Sebenarnya tadinya dia tidak mau, akhirnya dia
sudah dia lewati, dia sudah senang di pendidikan bidan. Bertugas di manakah sekarang di Tentri Bu Sekarang Haji? di Stikas Pandrita Husada. Mm-mm. Iya, di Nah, Stikas. ketika bertugas di DPR Kabupaten Bulukumba Bu Haji, teman-teman para anggota DPR dan sesama unsur pimpinan DPR, misalnya Pak Haji Rijal, Pak Ya. Ketua DPR, menyapa Bu Haji dengan siapa? Ibu Ketua DPR atau Bu Bidan? Dia pokoknya dua, artinya kalau di sana itu dia panggil bunda Mm-mm. atau ibu bidan. Itu yang dua ini. Tapi saya bilang jangan kau panggil kak ketua, biar ini kau tidak panggil kak, tetap jadi wakil ketua. Hmm. Ya, panggil saja bunda atau apa yang kita mau panggilkan saya selaku, karena saya lebih tua daripada kita semua ini. Hmm. Ya. Siapa yang paling sering bertanya ke Bu Haji minta dibagikan pengalaman? Apakah Haji Rijal atau anggota DPR yang lain? Siapa yang paling sering bertanya ke Bu Haji? Ya, hampir semua anggota DPR Mm-mm. biasa bertanya bagaimana sampai kita ini berpengalaman seperti ini. Itulah karena keikhlasan. Ketika kita bekerja tidak ikhlas susah juga Pak. Subhanallah. Ya, dan baik sahabat hati, sahabat dunia maya, tak terasa program Bincang Malam ini sejam lebih dekat dengan Wakil Ketua DPR Kabupaten Bulukumba Dr. Anda Haja Aminah Syam MKes akan segera kita akhiri. Dan sebelum kita berpisah, saya tentu meminta Bu Haji untuk berwasiat dengan indah, berpesan dengan cinta untuk Anda, masyarakat Bulukumba dan Indonesia. Silakan Bu Haji. Ya. Saya selaku masyarakat Kabupaten Bulukumba, saya berpesan kepada bapak-bapak dan ibu-ibu supaya kita di dalam bekerja harus keikhlasan. Gitu. Kita harus ikhlas, jangan karena mau dipuji, mau di apa-apakan, tetapi kita bekerja keikhlasan. Iya, itu lebih bagus dibanding dengan neko-neko, ya. Saya Pak, karena mungkin saya memang bukan politisi ulun, jadi saya kalau bilang lurus, saya harus lurus karena saya tidak ada pengalamanku di di politik. Ya. Kalau orang mengatakan politik itu jelek, tapi bagi saya setelah saya geluti namanya politik, ternyata politik itu bagus. Iya. Ketika kita membawakannya bagus. Toh, gitu. Kalau orang mengatakan politik itu jelek, tidak. Politik itu sebenarnya mengajak kita ke kejujuran. Yeah. Jadi saya sebelum saya masuk di DPR Pak, kenapa kita masuk di DPR? Di demo gitu, saya bilang di demo bagi orang yang tidak tidak sesuai dengan pikirannya masyarakat, tetapi kalau memang sesuai dengan pikirannya masyarakat tentu kita ambil. Jangan kita pinggirkan mereka, tetapi harus kita perkuat. Kalau tidak ada yang yang mendemo, tentu kita tidak tahu apa kekurangan kita. Iya, saya kira begitu Pak. Baik. Kita tidak tahu kalau apa kekurangan kita. Gitu, saya kira begitu Pak. Baik, terima kasih Bu Ketua, Bu Haji, Bu Bidan kebanggaan dan kesayangan kami di program Sejam Lebih Dekat ini bersama Bu Haji, Dr. Anda Haja Aminah Syam MKes. Sahabat hati, sahabat dunia maya, lakukan yang terbaik menurut Anda, berikan prestasi Anda pada masyarakat atau wilayah di mana Anda berkiprah dengan ikhlas, dengan tulus. Walaupun harus bertaruh nyawa, mengorbankan waktu diri dan keluarga, mengorbankan finansial diri dan lembaga, tapi Allah yang maha membalas semua itu. Itu sekelumit pesan dari Wakil Ketua DPR Kabupaten Bulukumba, Bu Bidan kesayangan kita, Dr. Anda Haja Aminah Syam MKes. Yang kedua, beliau berpesan untuk kita semua, politik itu indah, politik itu istimewa, dan jalankanlah agenda-agenda perpolitikan dengan anggun, dengan restoratif, sebagaimana yang dititip pesankan oleh beliau Dr. Anda Haja Aminah Syam MKes. Yang ketiga, tuntut ilmu
tempuh jalur-jalur pendidikan, jangan ragu, Allah yang maha memudahkan semuanya. Dan saya Andi Satria turut pamit dari ruang pandang dan ruang dengar Anda. Terima kasih Bu Haji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat hati, sahabat dunia maya, kita akan bertemu lagi di program Bincang sejam lebih dekat dengan tokoh berbeda. Salam restoratif mewakili Ibu Dr. Anda Hajjah Aminah Syam MKes. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.